Mengecek di lapangan apa yang terjadi. Ternyata tidak terjadi apa-apa dan sudah dipastikan dia hanya sakit radang tenggorokan biasa. Kita ini bangsa Indonesia, kita harus jaga ekonomi. Seluruh dunia, termasuk Indonesia, dikejutkan dengan virus corona atau virus SARS yang dibuat dengan sengaja oleh ilmuwan Cina. Virus ini dikenal sangat mematikan dan belum diketemukan obatnya. Hal tersebut diketahui setelah ilmuwan dari Rusia dan anggota RAMN Sergei Kolesnikov melakukan penelitian virus yang mewabah akhir-akhir ini. Dari hasil penelitian itu, diketemukan bahwa virus ini memang sengaja dibuat di sebuah laboratorium Cina yang sengaja dipersiapkan untuk senjata biologis. Virus corona atau SARS ini adalah campuran dari virus campak dan gondong. Ini merupakan suatu kombinasi yang tidak mungkin terdeteksi oleh alam. Dokter terhormat dari Federasi Rusia, Kepala Departemen Epidemiologi Nikolai Vitalov juga mengkonfirmasi ketidakmungkinan virus SARS ini adalah alami. Sedikit berkisah, pada 2 tahun lalu sebelum virus ini mewabah hingga menewaskan sebanyak 26 orang dan 830 orang lainnya terjangkit. Data ini diperoleh per 24 Januari 2020 kemarin. Pada saat laboratorium ini didirikan di kota Wuhan, di mana kota tersebut tempat wabah virus corona ditemukan pertama kali, para ilmuwan sudah memprediksi bakal terjadi hal demikian. Seorang konsultan biosafety Maryland mengatakan dia khawatir pada budaya Cina yang dapat membuat institut itu tidak aman, di mana setiap orang merasa bebas untuk berbicara dan berprinsip keterbukaan informasi adalah penting. Namun, ilmuwan lain membantah adanya kebocoran virus dari lab itu. Wuhan adalah rumah bagi biolab, pangkalan industri terbesar untuk bioinovasi dan produksi obat eksperimental. Perusahaan-perusahaan biofarmasi Wuhan yang berjumlah 500 pabrik dengan 8 pabrik terbesar inilah yang membuat penduduk kota Wuhan dituduh membocorkan senjata biologis dan menginfeksi penduduk. Laboratorium itu didirikan dengan harapan dapat membantu Cina berkontribusi dalam penelitian virus-virus paling berbahaya di dunia. Lab itu terletak sekitar 20 mil dari Huanan Seafood Market yang diduga sebagai pusat penularan virus corona. Peneliti meyakini virus bermutasi dan menular ke manusia melalui kontak hewan manusia di pasar itu, seperti disebutkan metro.co.uk. Itu adalah laboratorium pertama di Cina yang dirancang untuk memenuhi standar biosafety level 4. Tingkat biozat tertinggi, yang artinya akan memenuhi syarat untuk menangani patogen paling berbahaya. Laboratorium level 4 dilengkapi fitur dan lab yang dapat memenjarakan virus dan bakteri dan ditransmisikan melalui udara ke kotak tertutup yang dijangkau para ilmuwan dengan sarung tangan bermutu tinggi dan dengan pakaian pelindung seperti jas hazmat. Di dunia, terdapat R54 laboratorium BSL-4 dan Wuhan National Biosafety Laboratory sudah memenuhi standar pada Januari 2017. Pada awal operasionalnya, Wuhan National Biosafety Laboratory mengambil proyek yang hanya memerlukan pencegahan BSL-3, yakni virus tick-borne yang menyebabkan demam berdarah Crimea Kongo. Demam berdarah itu adalah penyakit yang sangat fatal, membunuh 10 hingga 40% dari yang terinfeksi. SARS juga merupakan virus BSL-3. Direktur Laboratorium Yuan Zimin dari Wuhan National Biosafety Laboratory
berencana untuk mempelajari virus SARS. Sementara itu, pelajar Indonesia yang tinggal di Wuhan, China, meminta pemerintah untuk memulangkannya ke tanah air. Diketahui saat ini ada sekitar 93 orang mahasiswa yang terisolir dan tersebar di sejumlah tempat. Fadil, salah satu mahasiswa Indonesia asal Aceh, mengatakan di asrama yang dia tempati selama melanjutkan pendidikan di China ada sekitar 20 orang mahasiswa yang terjebak di Wuhan. Meskipun demikian, kata dia, belum ada informasi yang menyatakan ada mahasiswa Indonesia yang terjangkit virus mematikan tersebut. Keadaan 93 orang, alhamdulillah semuanya tidak ada yang terkena virus. Kita berharap jangan ada sampailah mahasiswa yang terkena virus, kata Fadil. Atas kejadian ini, Fadil dan rekan-rekannya tidak bisa melakukan aktivitas ke luar asrama. Mereka berdiam diri di dalam asrama. Kalaupun keluar asrama, mereka hanya ke toko untuk membeli persediaan makanan dengan menggunakan masker. Saat ini, harapan Fadil dan rekan-rekannya bisa kembali ke tanah air. Ia pun menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk memulangkannya. Yang ingin kami rasakan ialah evakuasi dari pemerintah Republik Indonesia. Apakah menjemput langsung untuk bisa evakuasi mahasiswa Indonesia bisa pulang balik ke Indonesia begitu, ujar Fadil. Bentuk perhatian dari pemerintah yang dirasakan oleh Fadil sejauh ini hanya sekedar imbauan saja, bukan mengambil tindakan dengan cara melakukan evakuasi terhadap warganya yang tinggal di China. Fadil menilai pemerintah kurang sigap menyikapi wabah virus corona di China. Intinya kita anak-anak Indonesia pengen segera dievakuasi karena kita juga ada kontak dari Kemlu, katanya. Masih ada tahapan-tahapan apa begitu. Kalau aku sih lihatnya kurang sigap gitu, kata Fadil. Kenapa pemerintah enggak langsung mengambil sikap? Apakah pesawat militer atau apa begitu? Langsung terbang ke Wuhan? Mungkin ada kebijakan khusus supaya bisa masuk ke Wuhan, supaya bisa jemput kita anak-anak Indonesia, jelasnya. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku telah menyiapkan cara menanggulangi dampak penyebaran virus corona. Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi 9 DPR Melkiades Lakalena. Menurut Melki, sapaan akrabnya Mekes Terawan telah menyiapkan sejak 3 pekan belakangan ini dan melaporkannya kepada Dewan pada Kamis 23 Januari 2020 lalu. Saya dapatkan keterangan langsung persiapan Kemenkes sudah 3 minggu. Sudah buat persiapan-persiapan, kata Melki. Kata Melki, Menteri Terawan telah membuat pola penanganan. Jika ada yang diduga terkena virus corona, maka langsung diisolasi agar tidak berhubungan dengan orang lain sampai ada kepastian status positif atau negatif terinfeksi virus tersebut. Sudah berkomunikasi dengan angkatan bersenjata urusan kesehatan untuk membuat parameter kalau memang ada orang terkena virus ini, kata politikus Golkar ini. Pemerintah juga mengetatkan pemeriksaan di jalur-jalur masuk ke tanah air. Melki menambahkan, Kementerian Kesehatan juga telah meminta Kementerian Perhubungan menyetop penerbangan dari dan menuju kota Wuhan, China, tempat penyebaran pertama kali virus tersebut. Untuk sementara penerbangan dari dan menuju China di stop, katanya. Seluruh dunia, termasuk Indonesia, dikejutkan dengan virus corona atau virus SARS yang dibuat dengan sengaja oleh ilmuwan Cina. Virus ini dikenal sangat mematikan dan belum diketemukan obatnya.
Hal tersebut diketahui setelah ilmuwan dari Rusia dan anggota RAMN Sergei Kolesnikov melakukan penelitian virus yang mewabah akhir-akhir ini. Dari hasil penelitian itu, diketemukan bahwa virus ini memang sengaja dibuat di sebuah laboratorium Cina yang sengaja dipersiapkan untuk senjata biologis. Virus corona atau SARS ini adalah campuran dari virus campak dan gondong. Ini merupakan suatu kombinasi yang tidak mungkin terdeteksi oleh alam. Dokter terhormat dari Federasi Rusia, Kepala Departemen Epidemiologi Nikolai Vitalov juga mengkonfirmasi ketidakmungkinan virus SARS ini adalah alami. Sedikit berkisah, pada 2 tahun lalu sebelum virus ini mewabah hingga menewaskan sebanyak 26 orang dan 830 orang lainnya terjangkit. Data ini diperoleh per 24 Januari 2020 kemarin, pada saat laboratorium ini didirikan di kota Wuhan, di mana kota tersebut tempat wabah virus corona ditemukan pertama kali. Para ilmuwan sudah memprediksi bakal terjadi hal demikian.